Selamat datang di Korek Today, waktunya kita korek-korek. Lagi rame banget ya ngomongin masalah pilkada serentak meskipun di tengah pandemi. Presiden Jokowi bilang bahwa pilkada akan tetap dilanjutkan di 270 daerah meskipun pandemi masih belum berakhir. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Nah, sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2020, pilkada serentak ini nantinya akan mengikuti protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali, tanpa melihat warna zonasi wilayah. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar. Meski di tengah pandemi, beberapa negara di dunia juga masih melangsungkan pemilu. Misalnya Singapura, Prancis, Jerman, atau sampai Amerika Serikat juga melakukan pemilihan umum presiden mereka. Wow! Menurut jubir Presiden Fajrul Rahman, justru ini menjadi momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara demokratis konstitusional yang berlandaskan ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Tapi, ternyata banyak juga nih yang menolak pilkada serentak ini, khususnya yang disampaikan melalui ragam petisi. Salah satunya, mereka mengirimkan petisi kepada Presiden Jokowi, KPU, dan juga DPR melalui situs change.org dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021. Petisi yang dibuat sejak Mei 2020 itu, per tanggal 23 September 2020, ada sekitar 34.800 orang yang sudah menandatanganinya. Mereka ini khawatir kalau pilkada serentak masih berlangsung berdasarkan ketentuan ataupun peraturan yang udah ada, malah melanggar dari protokol kesehatan. Misalnya, akan ada kampanye yang melibatkan kerumunan, sampai pertemuan pemangku kepentingan. Terus, ada pemutahiran data pemilih, pemungutan suara, sampai penghitungan suara. Belum lagi rekapitulasi hingga penetapan pemilih. Nah, kalau tanpa perubahan yang drastis, dikhawatirkan beresiko menularkan COVID-19. Belum lagi masalah anggaran dana daerah yang kurang. Terus ada juga kemungkinan politisasi bantuan sosial oleh petahana dan non-petahana untuk meraup suara dari rakyat. Nah, memaksakan pilkada di tengah pandemi dianggap lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, menurut Titi Anggreni dari Perludem, penundaan pilkada ini bukan menunggu sampai pandemi berakhir gitu, tapi menunggu sampai pemerintah ataupun penyelenggara pemilu benar-benar siap dengan sistem yang baik agar pilkada serentak bisa berlangsung secara baik. Karena berkaca pada saat pendaftaran Bapaslon ke KPU daerah, ini pada tanggal 4-6 September, ada sekitar 316 Bapaslon dari 243 daerah melanggar protokol kesehatan COVID-19. Terus ada juga nih petisi yang berisi penghentian konser Pilkada 2020. Petisi ini dibuat oleh Dede MSS Vangdelik. Adanya konser musik pilkada ini dianggap menciderai hakikat hidup para pekerja seni. Karena dari awal pandemi, mereka udah menahan diri supaya mengikuti aturan yang diberi. Bahkan mereka bahu-membahu berkampanye agar masyarakat mau, disiplin, dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Musisi seperti Tompi juga ikut bersuara. Dia mengajak para musisi untuk tidak mau manggung di konser musik pilkada. Lebih keras lagi, Wendy Putranto, co-founder dari M-Block Space, mengatakan betapa @kpu_id. Des ya. Terus ada juga drummernya band Naif, Frankie Indrasmoro.
yang tergerak untuk menyebarkan petisi ini. Bahkan wacana konser musik pilkada di Jawa Timur akhirnya dibatalkan. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD juga menegaskan pemerintah siap menggelontorkan dana untuk membiayai perlengkapan pilkada serentak agar terhindar dari COVID-19. Biayanya nggak main-main, sampai 5 triliun rupiah. Nah, jadi gimana teman-teman? Menurut kalian pilkada serentak baiknya dilanjut apa ditunda? Pokoknya kalian komen aja ya di bawah, oke? Simak informasi lainnya hanya di Korek Today, pasti korek.